Cerita dimulai dari Boruto memasukkan sebuah monster yang memiliki mata Jougan ke dalam tubuhnya. Saat itu dia menawarkan perjanjian dengan sosok misterius yang ada di dalam tubuhnya, jika dia meminta waktu sedikit lebih lama lagi untuk melawan Otsutsuki tersebut. Kurama yang melihat perubahan drastis di tubuh Boruto mulai paham. Boruto sedang melakukan sesuatu di belakangnya. Tidak lama kemudian Kurama berkata, "Apa ini saatnya? Apa kau sudah mempersiapkan semuanya sebelum ke sana?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Kau benar, mari kita akhiri sekarang juga. Aku yang akan melanggar janji itu dengannya." Setelah Boruto berkata demikian, dia menggunakan Jikukan Ninjutsu dan muncul di markas sang Otsutsuki tertinggi. Melihat Boruto muncul di depannya, membuat sang Otsutsuki berkata, "Tunggu dulu, apa maksudnya ini? Apa kau melanggar perjanjian kita?" Masih belum selesai Otsutsuki itu berkata, Bunshin Boruto sudah muncul di belakangnya, dan langsung menusuk Otsutsuki dengan Shiden. Menyaksikan itu Boruto berkata, "Maaf saja, aku kira tak perlu membuang waktu yang lama, sudah saatnya kita akhiri di tempatmu." Setelah berkata demikian, Boruto menggunakan segel jutsu di tangannya, dia mengunci dimensi ini dengan kekuatan Jougannya, sehingga sang Otsutsuki tidak bisa kabur dari tempatnya. Menyaksikan itu Otsutsuki berkata sambil mengeluarkan luka dari mulutnya, "Begitu ya? Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, rasanya kau pulih lebih cepat, tapi apa kau yakin melanggar perjanjian itu Boruto? Apa kau tidak mau biju kesayanganmu aku hidupkan lagi?" Boruto yang mendengar itu langsung menyiapkan besi dari tangannya dan berkata, "Sayang sekali, itulah alasanku ke sini, kau tidak lain adalah pembual, biju benar-benar sudah lenyap, dan kau tidak lain menipuku." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Luar biasa, kau bisa tahu ya? Sayang sekali itu benar, tapi baiklah, walaupun belum 100%, aku akan menemanimu Boruto." Setelah Otsutsuki itu berkata demikian, tiba-tiba muncul ekor 11 dari belakang Boruto dan langsung hendak menusuknya dengan ekor tajamnya. Boruto yang menyaksikan itu langsung mundur dan menghindar dan dia langsung melayang di udara. Saat itu Boruto berkata, "Baguslah, kau mengeluarkannya lebih cepat dari yang kuduga. Sepertinya biju milikmu ini sudah banyak berubah dari pertemuan terakhir." Otsutsuki yang mendengar itu langsung menghancurkan Bunshin Boruto yang menusuknya. Dan secara perlahan, dia mendekati biju ekor 11 tersebut dan menyentuhnya. Tidak lama kemudian, luka besar di tubuh Otsutsuki itu langsung pulih. Boruto yang menyaksikan itu berkata, "Luar biasa, padahal aku sudah menghancurkan titik vitalmu, tapi dengan seranganku barusan menunjukkan kalau kau belum kembali seperti sebelumnya." Otsutsuki yang mendengar itu langsung naik ke atas kepala biju ekor 11-nya, dan tidak lama kemudian Otsutsuki berkata, "Kau benar tentang aku menipumu tidak bisa menghidupkan para biju lagi. Tapi ada satu yang kurang, aku bisa membuat mereka hadir untukmu dalam bentuk musuh." Tidak lama Otsutsuki itu berkata demikian, dia langsung menggerakkan biju ekor 11-nya untuk mengeluarkan bom cakra merah besar dari mulutnya. Tidak lama setelah itu, dari belakang Boruto muncul biju ekor 11 yang sama seperti di depannya. Sontak menyaksikan itu Boruto kaget sebab mengapa bisa ada dua monster di depannya. Melihat raut wajah Boruto, Otsutsuki berkata, "Sayang sekali, jika aku bisa lebih lama, biju ekor 11 ini akan bisa membelah tubuhnya menjadi lebih dari dua. Tapi keputusan yang bagus Boruto, aku memang berniat mengirim salah satu dari monster ini ke dalam Konoha. Kau datang tepat waktu." Boruto yang mendengar itu tidak merespon apapun, dia langsung mengeluarkan monster miliknya yang memiliki mata Jougan, dan muncul di tengah-tengah biju ekor 11 tersebut. Otsutsuki yang menyaksikan itu tersenyum dan berkata, "Itu yang aku suka darimu Boruto, setiap kau menemuiku, kau pasti memiliki kejutan. Aku tahu monster ini, suatu keberuntungan bisa melihatnya secara langsung, jadi kau sudah berunding dengan dia ya? Sehingga kau bisa memanggil makhluk ini?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jadi kau tahu juga ya tentangnya? Itu mengesankan. Kalau begitu mari kita selesaikan ini." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung mengendalikan monster miliknya. Dan tidak lama kemudian, dari mata Jougan monster itu langsung mengeluarkan jaring besi lahar api yang langsung mengejar kedua biju ekor 11 tersebut. Otsutsuki yang menyaksikan kedua monsternya akan ditangkap, dia langsung menembakkan dua bom cakara dari kedua bijunya untuk menghalau jaring besi lahar api tersebut.
sehingga tercipta ledakan besar di tengah-tengah mereka. Tidak lama kemudian Boruto menggunakan Hiraishi no Jutsu, dia muncul di bawah kaki biju ekor 11 tersebut, dan langsung mengedipkan Jougan-nya. Tidak lama berselang, muncul besi runcing raksasa yang langsung menusuk kaki monster itu sehingga dia tidak bisa bergerak. Tidak lama kemudian, Kurama langsung keluar dari tubuh Boruto dan langsung mengeluarkan biju dama raksasa dan meledakkan mata dari biju ekor 11 itu sehingga monster tersebut langsung terpental jauh. Otsutsuki yang melihat Kyuubi berkata, "Jadi kau mengeluarkan dia juga ya? Cukup berani. Apa kau tidak takut aku akan mengambilnya?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ini adalah taruhanku, jika kau memang bisa melakukannya, segera lakukan, kau tidak perlu membuang waktu." Otsutsuki yang menyaksikan itu, langsung menghadapkan tangannya ke arah Kurama, dan tidak lama berselang, Kyuubi langsung tertarik ke arah sang Otsutsuki. Tapi tidak lama kemudian, monster yang memiliki mata Jougan itu langsung muncul dari atas kepala sang Otsutsuki. Dia langsung menimpa Otsutsuki itu dengan dentuman yang keras, dan biju ekor 11 tersebut langsung ikut tertimpa. Tidak lama kemudian, Kurama langsung melompat ke atas langit, dia menggunakan Kage Bunshin no Jutsu, dan setiap bunshinnya menembakkan biju dama raksasa ke arah monster tersebut yang sudah ditimpa oleh monster yang memiliki mata Jougan. Alhasil, dentuman keras terjadi akibat ledakan beruntun dari biju dama. Beberapa saat setelahnya, di tengah gumpalan asap yang menutupi pandangan di dalam dimensi tersebut, muncul sang Otsutsuki yang melayang di udara. Dia menyaksikan biju ekor 11-nya tidak berdaya di hadapan Boruto. Tidak berselang lama, dia menghisap biju ekor 11 itu masuk ke dalam tubuhnya. Boruto yang melihat itu langsung menyuruh Kurama segera masuk ke dalam tubuhnya, dan dia kembali berdiri di atas monster miliknya yang memiliki mata Jougan. Saat itu Boruto berkata, "Apalagi yang akan kau lakukan? Ekor 11-mu tidak bisa berdaya sama sekali, sebab kau perlu waktu sebelum menggunakannya. Dan sayang sekali, aku datang sebelum mereka benar-benar kuat." Otsutsuki yang menyaksikan itu berkata, "Dasar brengsek. Kau melanggar perjanjian kita Boruto, tapi aku tidak akan kalah, aku akan melakukan semua hal agar aku bisa menghilangkan kalian semua umat manusia." Setelah Otsutsuki tersebut berkata demikian, dia berhasil menghancurkan kekai yang dibuat Boruto untuk mengunci dimensi ini. Tanpa berlama-lama, dia langsung menghilang menggunakan Jikukan Ninjutsu. Boruto yang menyaksikan itu terkejut dan cemas, bahkan Kurama langsung berkata, "Ini buruk, aku bisa merasakan dia pergi ke Konoha dan melarikan diri. Kita harus mengejarnya sebelum dia tidak di sana Boruto." Mendengar ucapan Kurama, Boruto langsung memasukkan monster miliknya ke dalam tubuhnya, dan dia langsung menggunakan Jikukan Ninjutsu, dan kembali ke Konoha. Setelah sesampainya di atas Konoha, Boruto tidak melihat Otsutsuki itu di sana, yang membuatnya kebingungan. Saat itu Boruto hendak merasakan di mana Otsutsuki itu berada, tapi dia tidak bisa melacak. Boruto benar-benar kehilangan jejak dari Otsutsuki tersebut. Saat itu Kurama berkata, "Ini tidak bagus, kau kehilangan jejak darinya. Apa kau tidak bisa melihat dia dengan Jougan?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Tidak bisa. Aku perlu menentukan sebuah titik, dan saat itulah aku bisa mengintipnya dengan mataku. Tapi aku tidak tahu dimanapun dia berada. Tapi setidaknya jika dia ada di dekat sini, kekai yang aku buat di Konoha akan segera merespon kehadirannya." Kurama yang mendengar itu membalas, "Begitu ya? Jadi mau tidak mau, kita harus di dekat sini untuk menunggunya. Ini akan jadi lebih jauh menyusahkanmu Boruto." Mendengar ucapan Kurama, Boruto langsung berteleportasi di tengah-tengah hutan yang ada di desa Konoha. Saat itu Boruto duduk dengan santai dan mengumpulkan energi alam untuk masuk ke dalam Sage mode. Dia ingin merasakan dengan jelas cakra yang ada di dekatnya. Tapi setelah masuk ke dalam mode Sannin, Boruto tidak merasakan apapun, sehingga membuat dia tidak tahu di mana keberadaan sang Otsutsuki. Tapi tidak lama kemudian muncul Obito dari atas pohon dan berkata, "Hei Boruto, akhirnya aku menemukanmu. Santai saja, kau tidak perlu khawatir. Hanya aku seorang diri di sini." Boruto yang melihat Obito berkata, "Sial, sepertinya aku tidak bisa di sini lebih lama. Kalian langsung menemuiku?" Obito yang mendengar itu menjawab, "Santai saja, kau tidak perlu khawatir. Aku tidak akan mengganggu seperti mereka yang sibuk mencarimu. Hanya saja, aku tahu kau sedang menunggu Otsutsuki itu kan? Apa dia kabur?"
Boruto yang mendengar itu kaget mengapa Obito bisa tahu tentang hal tersebut. Melihat wajah Boruto, Obito berkata, "Hei, jangan berpikiran aneh, aku hanya menebak saja, ternyata benar ya? Kalau begitu, ambil ini." Setelah berkata demikian, Obito melemparkan botol berisi air kepada Boruto, dan Boruto langsung meminumnya. Saat itu Boruto akhirnya menjelaskan apa yang terjadi, dan alasan mengapa dia kembali ke Konoha dengan wajah berantakan. Setelah mendengar itu dari Boruto, Obito mencoba membantunya, bahkan dia berkata, "Aku juga sudah pernah menandainya, tapi aku akan coba. Apa aku bisa melacaknya dengan Kamui?" Setelah berkata demikian, Obito langsung memasang segel jutsu di tangannya, dan benar saja, dia bisa mengetahui sang Otsutsuki sedang berada di suatu tempat. Obito bisa melakukan itu sebab Hagoromo memberikannya kekuatan mata sebelumnya, sehingga Kamui milik Obito jauh lebih kuat dari biasanya. Saat itu Obito berkata, "Aku menemukannya Boruto, dia berada di dalam dimensi milik Ishiki. Sepertinya dia sedang memulihkan sesuatu." Boruto yang mendengar itu langsung menjawab, "Kau mengesankan seperti biasa Paman Obito, aku ingin berbicara panjang padamu setelah semua ini selesai, terima kasih, aku akan langsung pergi ke sana." Setelah berkata demikian, Boruto hendak menggunakan Jikuka Ninjutsu, tapi tidak lama kemudian, Obito menahan tangannya dan berkata, "Aku tidak mau mengganggumu, tapi tunggu sebentar. Apa aku boleh ikut bersamamu?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jangan khawatir Paman Obito, aku bisa menyelesaikannya seorang diri, pergilah bersama orang kesayanganmu, aku akan segera kembali." Setelah berkata demikian, Boruto menghempaskan Obito menggunakan Futon Repusho, dan tidak lama setelahnya, Boruto menidurkan Obito dan menghapus ingatannya tentang pertemuan ini. Bahkan Kurama langsung berkata, "Lagi dan lagi kau melakukan itu? Rasanya berlebihan sampai kau menghapus ingatannya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Akan bahaya untuknya, apalagi dia tahu Otsutsuki itu ada di sana. Paman Obito bisa saja menyusulku di tempat itu dengan Kamui, jadi aku terpaksa harus menghilangkan ingatannya tentang pertemuan ini." Setelah berkata demikian, Boruto menggunakan Hiraishi no Jutsu dan pergi ke dalam dimensi Ishiki. Saat itu Boruto berdiri di atas monumen para Otsutsuki, dan dia tidak melihat ada Otsutsuki tersebut. Bahkan Boruto kembali masuk ke dalam Sage Mode-nya dan dia tidak merasakan ada Otsutsuki itu ada di dalam sini. Tapi tidak lama kemudian, tugu Otsutsuki yang dipijaki Boruto meledak dengan dahsyat, sehingga membuat Boruto terpental cukup jauh akibat ledakan tiba-tiba itu. Tidak lama setelahnya, Otsutsuki muncul dan berkata, "Bagaimana kau bisa tahu aku ada di sini Boruto? Seharusnya kau tidak bisa melacakku." Boruto yang mendengar itu perlahan berdiri dan bangkit. Dia langsung menggunakan Jutsu Doton, dan menciptakan lubangan tanah di bawah sang Otsutsuki. Menyaksikan itu Otsutsuki langsung melayang di udara, tapi Boruto langsung melemparkan kunai ke arah Otsutsuki tersebut dan menggunakan Hiraishi dari kunai itu. Tidak lama kemudian, Boruto menendang Otsutsuki dengan telak tepat di area wajahnya. Saat itu Boruto berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi. Sepertinya kau sudah mulai menunjukkan sisi pegecutmu ya sialan. Apa kau sudah yakin tidak bisa sejajar denganku?" Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Aku akui itu, kau membuat pemulihanku tidak berjalan sempurna, tapi satu yang pasti, aku yakin akan mati di sini jika bertarung denganmu dalam kondisiku yang sekarang." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku suka ucapan itu. Jadi bagaimana? Apa kau sudah siap?" Masih belum selesai Boruto berkata demikian, Otsutsuki mengeluarkan kembali Jikuka Ninjutsu, dan membuat pusaran magnet untuk menarik Boruto dengan paksa. Menyaksikan hal itu, Boruto langsung menebas Otsutsuki itu dengan Shiden dan membuatnya terbelah dua. Ternyata Boruto yang asli ada di bawah tanah, dan dia melakukan serangan kejutan ini. Saat itu portal dimensi yang memiliki daya magnet tersebut langsung diserap Boruto dengan karma, dan kemudian Boruto berkata, "Akhirnya permainan selesai, kau lengah di bagian akhir, tapi baiklah, sebelum kau benar-benar menghilang, aku akan mengambil semua matamu. Apa kau tidak keberatan?" Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Sial, aku tidak menduga serangan mendadak ini darimu, tapi masih belum. Boruto, aku tidak akan kalah mudah." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Apa kau ingin meledakkan dirimu lagi? Lakukanlah jika kau masih bisa."
Dengan tubuhmu yang seperti ini, aku rasa tanpa harus melakukan apapun padamu, kau akan lenyap dengan sendirinya. Setelah Boruto berkata demikian, dia mengambil kedua mata Rinne Sharingan yang ada di dahi Otsutsuki itu, dan memasukkannya ke sebuah wadah kosong. Tapi tidak lama setelahnya, Boruto dan Otsutsuki itu berpindah tempat ke sebuah dimensi hampa. Tidak ada ruang, sedikit pun di dalam dimensi tersebut. Menyaksikan itu Boruto berkata, "Jadi kau masih bisa melakukan hal semacam ini lagi ya? Luar biasa, padahal kau sudah luka parah, kau bisa membawaku secara paksa di dalam tempat aneh ini?" Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Kau salah Boruto, aku tidak bisa melakukan apapun dengan kondisiku yang sekarang, aku rasa dia sudah membawa kita berdua ke sini. Berhati-hatilah." Boruto yang mendengar itu kebingungan dan membalas, "Hei brengsek, apa maksud dari ucapanmu? Siapa dia? Apalagi yang masih kau sembunyikan? Sepertinya kau masih bisa mengucapkan omong kosong dan tipu dayamu ya?" Otsutsuki yang mendengar itu langsung meledakkan tubuhnya dengan dahsyat, sehingga Boruto terlempar sangat jauh. Akibat tolakan ledakan tersebut, bahkan Boruto harus mengalami luka bakar serius di wajahnya. Saat itu Kurama berkata, "Hei Boruto, sial yang tadi itu berbahaya sekali, apa kau tidak apa-apa?" Boruto yang mendengar itu perlahan berdiri, dan dia menjawab, "Si brengsek itu masih meninggalkan misteri, tapi tenang saja, aku tidak mati. Hanya saja wajahku hangus terbakar akibat ledakan darinya." Kurama yang mendengar itu menjawab, "Aku akan mengobati luka itu." Setelah Kurama berkata demikian, dia melumuri tubuh Boruto dengan cakra merahnya, dan secara perlahan wajah Boruto yang mengalami luka bakar kini mulai pulih. Tapi tidak lama kemudian, muncul dinding tanah dari belakang Boruto dan muncul rantai yang banyak dan langsung melilit kedua tangan dan kaki Boruto secara tiba-tiba. Saat itu Boruto kaget luar biasanya, sebab dia tidak bisa merasakan serangan ini. Tapi tidak lama setelahnya, muncul seorang kakek tua dari gelapnya bayangan yang ada di dimensi tersebut, sambil memegang kepala sang Otsutsuki. Dan kemudian melemparkannya ke arah Boruto. Saat itu orang tua tersebut langsung berkata, "Kalian benar-benar pengacau, sampai-sampai aku terbangun dari tidur nyenyaku. Jadi kau ya Wada Momoshiki, cukup hebat, kau bisa mengatasi mereka tanpa tersisa satupun." Boruto yang melihat sosok aneh itu berkata, "Brengsek, siapa lagi kau? Hei, katakan apa maumu? Bagaimana kau bisa melakukan ini padanya dengan mudah?" Mendengar Boruto, kakek tua tersebut menjawab, "Bukannya kau ingin melenyapkan dia? Aku sudah membantumu. Ambillah bagian dari tubuhnya itu dan bawalah pulang." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Siapa kau? Sial, sepertinya aku tidak bisa mengetahui apapun." Kakek tua yang mendengar ucapan Boruto menjawab, "Aku tidak terkenal, tidak usah pedulikan aku." Boruto yang mendengar itu jengkelnya luar biasa. Dia menggunakan Jougannya dan mengeluarkan besi tajam untuk menusuk orang yang ada di depannya. Tapi kakek tua itu dengan mudah mengubah besi Boruto menjadi abu. Sontak menyaksikan hal tersebut membuat Boruto terkejut luar biasa. Saat itu Boruto berkata dengan terbata-bata, "Tidak mungkin, siapa kau sebenarnya? Dan lagi, apa maumu?" Kakek tua yang mendengar itu menjawab, "Dasar anak nakal, sepertinya Momoshiki kurang ajar itu tidak membicarakan apapun padamu tentang dirinya ya? Tapi lupakanlah, aku akan menghabisimu seperti dia. Kalian berdua harus dilenyapkan dari dunia ini sekarang juga." Setelah mengucapkan itu, rantai yang mengikat Boruto semakin kencang tarikannya, bahkan membuat Boruto kesusahan bernafas. Saat itu, Boruto menggunakan Mangekyo Jougannya. Dia mengeluarkan sosok monster miliknya yang memiliki mata Jougan, dan langsung menimpa kakek tua misterius tersebut. Tapi hal mengejutkan terjadi. Monster terkuat milik Boruto langsung hancur berkeping-keping tidak tersisa. Menyaksikan itu Boruto keringat dingin sebab orang yang ada di depannya benar-benar mengerikan. Kakek tua misterius yang melihat monster Boruto berkata, "Jougan ya? Aku sudah lama tidak melihat mata kuno itu. Jadi kau yang mewariskannya bocah? Baiklah, aku rasa aku harus menguburmu. Kau tidak lain sama seperti mereka semua." Setelah kakek tua misterius tersebut berkata demikian, dia langsung membuat peti raksasa yang keluar dari bawah tanah untuk mengubur Boruto. Menyaksikan dirinya dalam bahaya,
Boruto mengaktifkan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan karma maksimal dan ketiga Jougannya bangkit semuanya.